Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Madinah Al-Munawwarah. Madinah adalah kota suci kedua setelah Mekah. Madinah dulu bernama Yasrib, satu daerah yang strategis di Jazirah Arab. Di wilayah timur terdapat Harrat Al-Wakim, dan di wilayah barat terdapat Harrat Al-Wabrah, sebuah dataran tinggi dan rendah dengan dipenuhi bebatuan keras. Di perbatasan Madinah ditumbuhi pohon kurma. Wilayah Yasrib sebagian besar mempunyai tanah yang subur. Hasil perkebunan terbesarnya adalah anggur dan kurma. Sedangkan hasil pertaniannya berupa sayur dan buah-buahan. Penduduk Yasrib banyak juga yang beternak kambing, unta, dan kuda. Penduduk kota Yasrib terdiri dari dua kelompok, yaitu Yahudi dan Arab Hijaz. Yahudi terdiri dari 3 bani atau suku. Yang pertama Bani Quraidah, yang kedua Bani Qainuqa, yang ketiga Bani Nazir. Agama yang dianut penduduk Yasrib kala itu adalah Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Yahudi masuk atau migrasi besar-besaran ke Yasrib terjadi pada tahun 132 sampai 135 Masehi. Alasan Yahudi pindah ke Yasrib karena Yasrib subur dan aman dari tentara Romawi. Yahudi Bani Nazir dan Quraidah memilih menempati daerah Harrah Wakim di sebelah timur Yasrib, merupakan daerah tersubur di daerah Yasrib. Sedangkan suku Aus dan Khazraj, penduduk yang berasal dari Yaman, menempati wilayah-wilayah gurun Yasrib. Meskipun berasal dari satu daerah, yaitu Yaman, tapi suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan yang diprovokatori oleh Yahudi. Suku Aus bersekutu dengan Bani Quraidah, sedangkan suku Khazraj bersekutu dengan Bani Qainuqa dan Bani Nazir. Permusuhan ini ditandai dengan pertempuran atau peperangan Bu'ats pada tahun 617 Masehi selama 5 tahun, dan tidak ada satupun yang menang di antara keduanya. Akhirnya mereka sepakat mengadakan gencatan senjata dan bersepakat mengangkat salah satu pemimpin, yaitu Abdullah bin Muhammad dari suku Khazraj yang berpengetahuan luas. Namun rencana ini gagal karena orang Khazraj melaksanakan haji ke Mekah pada saat itu. Pada tahun haji, yaitu tahun ke-11 dari kenabian, Rasulullah mendakwahi kedua suku Khazraj dan Aus yang melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah. 6 penduduk Yasrib masuk Islam. Suku Aus dan Khazraj menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepulang dari haji, mereka kemudian menyebarkan Islam di Yasrib. Pada musim haji tahun berikutnya, pada tahun 12 masa kenabian, 12 orang penduduk Yasrib datang ke Mekah
10 dari Hajraj, dan 2 orang suku Aus. Nabi Muhammad menemui mereka pada tengah malam di Aqabah. Mereka pun berbaiat kepada Nabi dan terkenal dengan Baiatul Aqabah Al-Ula atau perjanjian Aqabah pertama. Perjanjian ini disebut juga dengan Baiatun Nisa, baiat perempuan, karena di antara mereka terdapat seorang perempuan yang bernama Afra binti Ubaid ibnu Sa'labah. Setelah mereka kembali ke Yasrib, Rasulullah SAW mengirim 2 sahabat untuk mengajarkan Islam di Yasrib, yaitu Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. 1 tahun setelah Baiat Aqabah pertama, penduduk Yasrib kembali ke Mekah dengan jumlah 73 orang yang dipimpin oleh Al-Barra bin Makrur, ditemani Mus'ab bin Umair sebagai guru mereka. Kali ini mereka meminta Nabi untuk hijrah dan menjadi pimpinan mereka di Yasrib. Pertemuan penduduk Yasrib yang berjumlah 73 orang ini dengan Nabi disebut Baiatul Aqabah Kubra, setelah mereka berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian penjelasan kita tentang Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah kita akan melanjutkan pada seri berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.